Geger. Patrick mundur mendadak, Erick Thohir langsung dekati pengganti Shin Tae-yong. Jakarta, 16 Juni 2025, kejutan besar mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Baru saja publik mulai menikmati hasil kerja duet Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, kabar mengejutkan datang. Patrick secara resmi mengundurkan diri sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat melakukan pertemuan tertutup dengan sosok pelatih asing di sebuah hotel mewah kawasan Kuningan, Jakarta. Isu ini langsung menyebar cepat di berbagai platform media sosial dan grup WhatsApp penggemar sepak bola. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini pertanda akan terjadi pergantian besar di tubuh kepelatihan timnas? Apakah STY masih menjadi sosok utama di balik strategi tim Garuda? Ataukah PSSI tengah menyiapkan pelatih baru untuk menggantikan peran utama? Mundurnya Patrick Kluivert. Alasan personal atau tekanan internal? Patrick Kluivert, mantan legenda Belanda yang direkrut PSSI untuk membantu STY menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, mengumumkan pengunduran dirinya melalui surat resmi yang dirilis PSSI pada Senin pagi. Dalam surat tersebut, Patrick menyebut alasan personal dan komitmen keluarga sebagai dasar keputusannya. Namun sejumlah media Eropa, termasuk Football International dan The Telegraph, mengungkapkan bahwa Patrick sebenarnya kurang nyaman dengan struktur kepelatihan di Indonesia, terutama dalam hal pendelegasian tugas. Ada kabar bahwa beberapa keputusannya sebagai asisten ditolak atau diabaikan oleh staf lokal, bahkan oleh STY sendiri. Patrick datang dengan niat membawa metode Eropa. Tapi kalau dia hanya diberi tugas sebagai pelengkap, jelas dia tak mau. Dia bukan pelatih karbitan, ujar seorang narasumber dari internal PSSI yang meminta namanya disembunyikan. Erick Thohir bergerak cepat. Pertemuan dengan pelatih baru, yang membuat publik geger bukan hanya soal mundurnya Patrick, melainkan gerak cepat Erick Thohir. Beberapa jam setelah pengunduran diri diumumkan, Erick terlihat masuk ke Hotel Raffles Kuningan bersama beberapa anggota komite eksekutif PSSI. Tak lama kemudian, sosok pria berambut perak dan berkebangsaan asing terlihat keluar dari ruangan yang sama. Beberapa spekulasi langsung bermunculan bahwa pria itu adalah pelatih asal Jerman yang pernah menangani tim Bundesliga dan memiliki lisensi UEFA Pro. Belum diketahui siapa tepatnya pelatih tersebut, tetapi banyak yang menduga PSSI tengah menjajaki opsi mengganti atau mendampingi STY dengan sosok baru yang lebih dominan. STY tidak tampak di latihan. Menambah kecurigaan publik, STY tidak hadir dalam sesi latihan ringan timnas U23 yang digelar di lapangan A, Senayan, keesokan harinya. Meskipun belum ada pernyataan resmi, ketidakhadiran ini menimbulkan berbagai spekulasi. Biasanya kalau STY tak hadir, pasti karena hal penting. Tapi kali ini tidak ada pemberitahuan resmi. Itu membuat semua orang bertanya-tanya, ujar salah satu reporter yang biasa meliput aktivitas timnas. Apakah STY sedang berada dalam tekanan internal? Apakah PSSI sedang mempersiapkan perombakan besar? Respons netizen, ada kudeta halus. Tagar Save STY dan kudeta timnas sempat menjadi trending di media sosial. Banyak fans merasa bahwa ada upaya untuk menggusur STY secara perlahan. Kenapa Patrick mundur tiba-tiba? Kenapa Erick langsung ketemu pelatih lain? Apa ini cara halus ganti STY? Tulis akun Ultras Garuda. Kalau STY dipecat, gue mundur dukung timnas. Seru akun Indonesia untuk Garuda. Namun, sebagian lainnya melihat ini sebagai bagian dari dinamika profesional. Kalau memang ada pelatih baru yang lebih oke dan STY tidak bisa kerjasama, lebih baik cari jalan tengah. Timnas butuh hasil, bukan drama, tulis bola netizen. Komentar PSSI, masih evaluasi menyeluruh. Pihak PSSI akhirnya buka suara melalui Wakil Ketua Umum, Zainuddin Amali. Ia menyatakan bahwa mundurnya Patrick memang murni keputusan pribadi dan PSSI saat ini belum memutuskan apapun terkait perubahan di posisi pelatih kepala. Kami tidak sedang mencari pengganti STY. Kami sedang evaluasi menyeluruh. Kami paham publik khawatir. Tapi percayalah, semua demi kemajuan timnas, ujarnya. Namun ketika ditanya soal pertemuan Erick dengan pelatih asing, Amali enggan memberikan komentar. Itu belum bisa kami bahas. Tunggu saja pengumuman resminya nanti, katanya singkat. Latar belakang konflik STY versus Patrick?
Isu ketegangan antara STY dan Patrick sejatinya bukan hal baru. Sejak pertama datang, Patrick disebut memiliki gaya yang sangat taktis dan suka mendominasi ruang latihan. Hal ini kadang bertabrakan dengan gaya STY yang lebih pragmatis dan mengandalkan chemistry. Patrick itu akademisi sepak bola. STY pelatih petarung. Mereka sama-sama hebat, tapi gayanya berbeda. Tidak heran kalau bentrok, ujar analis sepak bola nasional, Akmal Marhali. Ketika keduanya tidak lagi sejalan, dan ditambah tekanan dari PSSI yang menginginkan hasil cepat di ronde keempat, tampaknya Patrick memilih angkat kaki lebih awal. Apakah ini awal dari akhir STY? Pertanyaan paling besar sekarang adalah, apakah pengunduran diri Patrick merupakan awal dari akhir era Shin Tae-yong? Ataukah ini hanya bagian dari dinamika internal yang akan diredam dengan cepat? PSSI tampaknya berada dalam dilema besar. Di satu sisi, STY adalah pelatih paling sukses dalam sejarah modern Indonesia, membawa tim ke final SEA Games dan kini melaju ke ronde keempat kualifikasi. Namun di sisi lain, tekanan untuk terus naik level, serta gaya STY yang kadang terlalu keras kepala, membuat sebagian petinggi federasi mulai tidak sabar. Jika benar PSSI tengah menyiapkan pelatih baru, entah untuk mendampingi, atau bahkan menggantikan STY, maka keputusan ini akan menjadi titik balik sejarah Timnas Indonesia. Penutup. Kisruh yang bermula dari mundurnya Patrick Kluivert kini berkembang menjadi isu besar yang menyentuh jantung struktur kepelatihan Timnas Indonesia. Dalam situasi genting menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, stabilitas tim sangat dibutuhkan. Namun jika perpecahan internal terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Garuda akan kembali terbang pincang di level Asia. Kini publik hanya bisa menunggu. Apakah Erick Thohir akan melanjutkan langkah diam-diamnya, atau justru merangkul kembali STY dan mencari solusi bersama? Apapun itu, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial.